Ya, pendengar PR1 informasi, ini Satgas Anti Mafia Bola berhasil menangkap 2 DPO pengaturan laga Liga 3. Dan selengkapnya pendengar PR, kita akan bersama dengan Kepala Satgas Anti Mafia Bola, Brigjen Polisi Hendro Pandowo yang saat ini sudah tersambung di line telepon. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hendro. Selamat sore Mas Radit, selamat sore pendengar PRM Bandung yang saya cintai dan saya banggakan. Ya. Baik, Pak Hendro, ini kami mendapatkan kabar bahwa Satgas Anti Mafia Bola berhasil menangkap 2 DPO pengaturan laga Liga 3. Ini seperti apa informasi lengkapnya begitu, Pak Hendro? Silakan. Ya, kepada pendengar radio PRM perlu kami sampaikan bahwa sejak 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, Bapak Kapolri sudah membuat sprint untuk Satgas Anti Mafia Bola Jilid 3. Dan tentunya tugas pokok yang harus dilaksanakan yang pertama adalah menyelesaikan tunggakan perkara di Jilid 1 maupun Jilid 2. Yang kedua, melakukan pengawasan dan monitoring seluruh pertandingan Liga 1, Liga 2, Liga 3, termasuk melakukan pengawasan terhadap rekrutmen Piala Dunia usia 20 tahun 2021. Sehingga terkait dengan penangkapan 2 DPO tersebut, itu merupakan bagian dari tugas pertama, yaitu menyelesaikan tunggakan perkara di Satgas Anti Mafia Bola Jilid 2 terkait pengaturan skor di Liga 3 yang berlangsung pertandingan antara Persikasi Bekasi melawan Persatuan Sepak Bola Sumedang tanggal 6 November 2019 di Stadion Ahmad Yani Sumedang. Ya, baik. Kemudian Pak Hendro, ini untuk kedua tersangka ini ditangkap di mana begitu Pak Hendro? Ya, suaranya kurang besar ya? Ya, baik Pak Hendro, untuk kedua tersangka ini ditangkap di mana begitu? Ya, kedua tersangka ini terkait dengan penangkapan kita yang dilaksanakan di bulan November, Desember, dan berkas perkaranya Januari kita limpahkan ke Kejaksaan Agung. Sebelumnya kita lakukan penangkapan terhadap 6 orang pelaku. Match fixing Liga 3, Persatuan Sepak Bola Bekasi melawan Sumedang. Saat itu Persatuan Sepak Bola Bekasi Liga 3 ingin naik kasta ke Liga 2, sehingga ingin memenangkan pertandingan. Sehingga melalui salah satu exco PSSI di Jawa Barat, maka diaturlah skor tersebut dengan melibatkan beberapa pihak. Baik itu manajer klub, kemudian wasit pembantu, perantara, sehingga total kita lakukan penangkapan 6 orang. Di bulan Januari sudah kita lakukan proses penyidikan, berkas perkara sudah P21, saat ini sudah kita limpahkan tahap 2 ke Kejaksaan Agung dan saat ini sudah sidang di PN Sumedang. Ada 2 DPO. Waktu itu yang kami sampaikan dan saya sampaikan kepada Satgas Gakum, saya berikan deadline bahwa sebelum habis bulan Februari 2 DPO tersebut harus sudah tertangkap. Sehingga kemarin bisa kita tangkap 2 orang, satu Asprof PSSI Jawa Barat, dia sebagai Esko berinisial HN, dan salah satu pegawai negeri di Kabupaten Bekasi bernama KN. Ditangkap untuk KN di Menteng, Jakarta Pusat, untuk KM kita tangkap di wilayah Bekasi. Saat ini kita lakukan pemeriksaan di posko Satgas Anti Mafia Bola Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Demikian Mas. Ya, baik Pak Hendro, ini dengan ditangkapnya 2 orang ini, apakah masih ada kemungkinan nantinya akan berkembang atau berakhir sampai penangkapan ini, begitu Pak? Untuk tunggakan kita di Jilid 2 sudah tuntas. Sudah tuntas. Ada 8 tersangka yang sudah bulat melakukan pengaturan skor di Liga 3 tersebut. Saya perlu sampaikan kepada pendengar PRM yang saya hormati, bahwa keberadaan Satgas ini hendaknya tidak menjadikan kontraproduktif Polri sehingga membuat semua pihak takut, wasit, pemain, klub.
Tapi tentunya harus ada respon positif membuat sepak bola Indonesia baik. Sehingga titik berat kita di Jilid 3 ini adalah langkah preventif, pencegahan dan monitoring. Harapan kita ini adalah kasus yang terakhir. Ke depan sebelum bergulirnya Liga 1 di akhir Februari tidak ada lagi pengaturan skor. Dan itu sudah menjadi komitmen bagi kita semua. Ketika ada rapat bersama, rapat koordinasi antara PSSI dan Polri, saya sampaikan juga komitmen dari seluruh klub Liga 1, Liga 2, Liga 3 untuk anti swap, untuk tidak melakukan pengaturan skor. Demikian Mas Adit. Ya, baik. Kemudian Pak Hendro ini dalam menjalankan tugasnya begitu Satgas Anti Mafia Bola ini dalam hal komunikasi, kemudian koordinasi dengan pihak-pihak lain begitu, dengan pihak-pihak terkait. Apakah ada kendala yang masih dihadapi hingga saat ini begitu Pak Hendro? Ya, memang strategi kita di Jilid 3 ini kita mengedepankan langkah-langkah preventif dan kita sudah beberapa kali melakukan koordinasi. Namun demikian perlu saya sampaikan yang pertama bahwa kita juga membentuk Satgas Wil di 12 Polda tempat berlangsungnya Liga 1 di Indonesia ini. Antara lain di Jateng, di Jabar, di Polda Metro Jaya, di Banten, di Kaltim, di Kalimantan Selatan. Yang menjadi Kasatgas Wil-nya adalah Direktur Kriminal Umum Polda tersebut. Kemudian hingga saat ini, strategi yang kita lakukan, kita karena mengedepankan langkah preventif, kita koordinasi juga dengan Kemenpora, dengan PSSI, dengan manajer klub, dan sampai saat ini tidak ada kendala. Termasuk kita juga membuka call center untuk menerima masukan, saran dari semua pihak untuk satu tarikan nafas kemajuan sepak bola Indonesia. Ya, baik pendengar PR, saat ini kita masih berbincang bersama dengan Kepala Satgas Anti Mafia Bola, Brigjen Polisi Hendro Pandowo. Pak Hendro, ini dengan luas dan banyaknya pertandingan sepak bola di Indonesia, sejauh ini apakah Satgas Anti Mafia Bola ini mengalami kewalahan begitu dalam mengawasi agar tidak ada lagi praktik pengaturan skor, begitu Pak Hendro? Tentunya pengawasan terhadap semua pertandingan tidak mudah dilakukan terkait dengan kondisi geografis di Indonesia yang cukup sulit kadang-kadang ditempuh dengan kendaraan transportasi. Untuk itu, kita sudah melakukan dibantu dengan keberadaan Satgas Wil, di mana berlangsungnya pertandingan Liga 1 di Indonesia. Hambatannya tentunya ada Liga 3, Liga 2 yang perlu pengawasan. Namun dengan keterbatasan personil yang kita miliki, perlengkapan, peralatan, tentunya kita juga membuka call center yang bisa kita menerima masukan dari masyarakat, dari media, ketika melihat suatu pertandingan dan melihat ada suatu keanehan, yang itu akan kita dalami. Sehingga meskipun ada keterbatasan, kita berusaha untuk dapat memonitor, mengawasi, dan menerima masukan terhadap suatu pertandingan yang berlangsung di Indonesia. Ya, baik. Kemudian Pak Hendro, kami juga mohon izin, ini ada pendengar, ada Kang Hairul yang menyampaikan pertanyaan. Pak Hendro, bagaimana terkait dengan pertandingan antara Persija melawan Madura di Liga 1 2019 yang menghadirkan 3 penalti. Nah, ini apakah juga ada penyelidikan begitu terkait dengan hal ini? Pertandingan antara Persija melawan Madura di Liga 1 2019 yang kala itu menghadirkan 3 penalti begitu Pak Jenderal. Ya, sampai saat itu setiap keanehan pertandingan, suatu yang mungkin ada permainan netizen, maka kita serahkan kepada Satgas Wil untuk mempelajari, menganalisa terhadap beberapa hal yang dimiliki, antara dari YouTube, dari media elektro, untuk kemudian dianalisa. Sehingga seperti beberapa pertandingan yang ditengarai ada kecurigaan, ketika ada netizen, maka tidak akan ragu-ragu. Ya, baik. Kemudian ini Pak Hendro, kami juga cukup banyak mendapatkan respon apresiasi dari masyarakat begitu terkait dengan adanya Satgas Anti Mafia Bola ini. Nah, kemudian dengan adanya respon yang cukup positif begitu ya dari masyarakat,
apakah ada arah nantinya Satgas ini kemudian menjadi komite khusus begitu independen tapi di luar PSSI begitu Pak Jenderal? Ya, sampai saat ini masih kita bentuk Satgas, tentunya kita akan laporan kepada pimpinan, Bapak Kapolri, ke depan akan terus kita perbaiki. Tentunya Satgas ini memang mendapatkan apresiasi dari semua pihak, dari Menpora, dari Ketua PSSI, dari seluruh masyarakat. Karena memang dengan keberadaan Satgas, beberapa pihak yang dulu menyampaikan bahwa memang terjadi banyak match fixing saat ini, alhamdulillah sudah sangat berkurang. Artinya ada harapan untuk mewujudkan sepak bola Indonesia yang semakin baik dan berprestasi dan menjunjung sportivitas. Ya, ada arah kemudian akan dibentuk menjadi komite begitu nantinya? Ya, saat ini belum. Namun demikian tentunya akan kita koordinasikan dengan semua pihak, termasuk kami laporkan kepada Bapak Kapolri. Ya, baik Pak Jenderal, pertanyaan terakhir di dalam perbincangan kita sore hari ini, kangen Bandung Pak Jenderal? Ya, tentunya saya kangen Stadion GBLA, kangen dengan masyarakat Bandung, yang demikian semuanya. Salam semuanya untuk warga Bandung. Siap, Pak Tunun, Pak Jenderal. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.